Hai Sobat Baper. Ketemu lagi kita di Baper. Bawaan lapar, makan kisah ya. Aduh, Edi, kenapa sih kacamata kamu ini banget, hitam banget, Edi? Kamu tahu kan, Kendari ini lagi terik-teriknya ta ya. Panas-panasnya. Panas-panasnya. Makanya ta, karena Kendari ini lagi terik-teriknya. Ini sebenarnya bukan juga kadang terik, kadang hujan juga ya. Saya mau ajak kau makan dulu ta. Makan apa sih, Ed? Ini makanannya malunra tak ya. Malunra ya, yang suka kuah-kuah, mungkin cocok dimakan pada saat terik-teriknya, cocok juga dimakan pada saat hujan-hujan. Wah, makanan apa kira-kira itu, Edi? Palu basah. Kita lagi ada di Palu Basah Kopap ya. Itu dia. Seperti apa kira-kira palu basah? Karena mungkin juga banyak nih Sobat Baper di rumah yang belum pernah nyobain palu basah, terutama untuk palu basah Kopap ini ya. Karena kita juga baru nih mau nyobain seperti apa kira-kira rasanya ya, Ed ya. Selain nyobain palu basah, kita juga cobain sup ubi dengan pisang hijaunya ta. Ada juga. Iya, jadi kayaknya hari ini kita spesialnya tuh kuah-kuah dulu ya, Baper ya. Betul. Iya. Ya. Nah, ini tempatnya gampang banget kamu temuin ya. Ini ada di Jalan Supu Yusuf, di dekat lampu merah, perempatan lampu merah. Iya, depan jalan ya, nggak ada lorong-lorong lagi. Pokoknya dia sangat strategis banget untuk kalian dapatin Sobat Baper. Oke deh, kalian udah penasaran banget seperti apa? Kita juga penasaran, langsung aja ikutin kita, tetap di Baper. Bawaan lapar, makan kisah ya. Yuk. Nah, Sobat Baper, kita udah masuk nih di dalam palu basah Kopap ya. Dan sebentar lagi sebelum kita nyobain palu basahnya seperti apa ya, kita mau tanya-tanya owner dulu nih. Yes, karena sekarang kita sudah bareng sama owner dari palu basah Kopap. Di sebelah kita sudah ada Ibu Umi Kalsum. Halo Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Iya. Bajunya Ibu merah-merah. Merah ya. Masih dalam suasana ini ya, kemerdekaan ya. Bentar Ibu, semangat kemerdekaannya luar biasa. Menyala kakak ya. Oke deh, kita mau ngobrol dulu nih Ibu. Sebelum kita sebentar mau cobain palu basah yang enak dari Kopap ini. Nah Ibu, kalau ngomongin nama dulu mungkin ini betul ya. Kayak Kopap gitu. Kopap ya, palu basah Kopap. Dan mungkin juga masih banyak ya orang yang belum tahu apa sih itu sebenarnya palu basah begitu ya. Dari mana asalnya, seperti apa sih ingredients yang ada di dalamnya, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Umi Kalsum. Oh iya. Jadi kalau asal nama Kopap itu sebenarnya awalnya dulu itu kami punya warung kopi atau kafe itu namanya Kopi Papi. Kopi Papi. Oh, jadi itu singkatan Kopap, Kopi Papi. Tapi kalau dulu kan anak-anak nongkrong suka bilangnya, ayo ke Kopap, main singkat-singkat kan kayak gitu. Cuman pada saat pandemi sepi ya jadi kita tutup. Itu jadi kita tutup. Terus kalau kenapa kita jualnya palu basah? Sebenarnya yang pertama itu karena kan mungkin karena di Kendari ini masih kurang untuk penjual palu basah. Jadi ini kan kita baru buka kurang lebih 3 bulan. 3 bulan lebih. Terus kemarin waktu saya buka itu saya sempat diskusi ya sama suami. Saya bilang bagaimana kalau kita buka sop saudara atau kondro saja. Kebetulan kan saya bisa masaknya di situ. Tapi karena suami saya kasih usul bilang bukanya ini saja palu basah. Kebetulan belum banyak di Kendari. Jadi kita juga mau memperkenalkan palu basah juga itu di Kendari kan. Kalau yang terkenal itu kan sudah kalau sop saudara, coto, kondro itu kan udah terkenal. Jadi palu basah itu kan belum terkenal. Maksudnya belum, masih awam lah kalau di Kendari. Kalau di Makassar kan sudah terkenal karena kan dia makanan khas Makassar. Jadi dari situ saya sebelum buka kan saya harus pelajari dulu apa itu palu basah. Jadi kita pelajari sama-sama, kita pelajari itu sejarahnya palu basah. Jadi kalau itu kan sejarahnya dari Sulawesi Selatan, itu makanan khas Sulawesi Selatan itu kan. Jadi itu kan dia terbagi dua. Kalau dibilang itu masakannya itu kalau untuk daging itu untuk bangsawannya dan kalau jeroannya itu untuk mungkin dayangnya kayak gitu ya atau rakyatnya.
Jadi mungkin sampai sekarang perkembangan zaman supaya masyarakat bisa rasakan semuanya yang jeroan sama yang daging, makanya disatukanlah itu apa namanya daging sama jeroannya. Jadi kayak situ kita pelajari dulu, terus saya pelajari untuk cara masaknya kan. Nah, itu saya pelajari, saya minta dikirimkan palu basah yang terkenal di Makassar. Survei dulu iya, ya. survei dulu bagaimana rasanya seperti apa Betul, kan. iya. Karena kan ini saya juga belum saya survei berapa kali survei, ada adik tolong kirimkan saya ini makanan apa palu basah yang terkenal di Makassar. Terus saya review juga palu basah yang ada di sini, yang ada di Kendari. Jadi maka itulah keputusannya kita jual palu basah supaya dia bisa lebih dikenal di apa namanya di Kendari juga. Terus mungkin secara bisnis karena belum banyak kan yang banyak jual. Ya, jadi ambil momen gitu ya. Banyak. Jadi momennya saya siapa tahu bisa insya Allah laris manis lah kayak gitu kan. Jadi orang Kendari juga bisa tahu itu palu basah itu kayak gitu. Jadi tidak asal-asal ya, bayangkan ya sampai ngirim sampel palu basah terbest dari Makassar ke Kendari, terus dicobain dan di Kendari juga dicari ya palu basahnya. Habis itu saya yakin palu basah ini tuh kayak kombinasi daripada resep-resep dari Makassar terus juga dicobain dari Kendari yang mana yang enak. Nah, jadilah palu basah. Dan memang kalau palu basah kokap itu berarti khas dari maksudnya setelah kakak pelajari segala macam itu dibuatlah resepnya sesuai dengan yang kakak buat sekarang gitu. Iya, kayak gitu. Signature-nya si kokap itu yang luar biasa. Penasaran ya, penasaran juga ya. Kita juga jadi tahu sebenarnya bahwa palu basah itu dulunya adalah makanan bangsawan seperti ternyata dibagi dulunya itu daging untuk ada ininya bangsawannya, terus untuk masyarakat biasa itu jeroan gitu ya. Kayak gitu. Jadi karena sudah disatukan, jadilah palu basah supaya bisa dinikmati sama semua orang. Jadi tidak ada lagi kasta-kastanya. Tidak ada lagi kasta-kasta sekarang ya. Pokoknya siapapun bisa menikmati palu basah, baik untuk dagingnya, jeroannya itu bisa. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita makan itu bisa di-request juga nggak sih Kak? Kayak maksudnya kita mau boleh. Full daging, apa dicampur sama jeroan bisa. Jadi tamu yang datang itu boleh request saya maunya daging saja atau saya maunya daging apa namanya daging sama paru atau saya maunya campur kayak gitu. Ada pilihan. Nah, ini kan tadi berangkat dari coba-cobain juga nih palu basah yang ada di Kendari. Nah, kalau melihat palu basah yang ada di tempatnya Kak Umi itu kira-kira apa sih yang membedakan dengan palu basah yang ada yang lain gitu? Ya. Jadi yang pertama konsep yang kami buat biasanya kalau khas makanan misalnya Sulawesi Selatan kayak coto itu kan kayak kondro itu kan mungkin dia masih tempatnya dia seperti tempatnya pinggiran gitu ya. Kita di pinggir jalan juga pinggir sih. Jalan, ya, betul. Nah, jadi sebenarnya kemarin konsepnya tuh saya mau buat konsepnya seperti kayak semi cafe lah. Semi cafe. Jadi kesannya ketika orang datang pertama itu bahwa tempatnya kami itu bersih, nyaman. Jadi tempatnya kesan pertama yang didapatkan, oh iya ini bersih tempatnya. Jadi bukan kayak misalnya kebanyakan misalnya kalau orang jual makanan itu dia kan misal masih belum memperhatikan kalau kenyamanan lah begitu kenyamanan ya. Saya utamakan kenyamanan orang makan kayak itu. Tempatnya bersih, itu konsepnya kami bersih, kenyamanan kayak gitu, itu dia. Jadi kelebihannya ya, sehingga orang akan mempertimbangkan untuk datang ke sini karena selain bisa makan enak, kenyamanan juga dapat. Iya, karena tadi kita baru nyampe aja kita udah berasa banget vibes-nya nyaman. Senyaman itu kalau kita datang makan ke palu basah. Betul. Jadi tidak masalah kalau makan palu basah sambil berkeringat ya. Boleh, karena tempatnya dingin, ada AC gitu ya. Adem banget. Betul. Nah, ya. Kak Umi ini kan tadi Kak Umi udah bilang kalau ini udah buka kurang lebih 3 bulan. Iya, kurang lebih 3 bulan. Iya, sejauh ini gimana nih Kak Umi customer atau pelanggan-pelanggan yang respon datang? Responnya. Iya. Jadi kalau alhamdulillah respon customer itu dari hasil review kan, ya kalau rasanya sudah cocok katanya, rasanya sudah cocok. Terus hampir sudah menghampiri yang terkenal di Makassar. Alhamdulillah. Itu tuh yang terpenting ya. Karena kan maksudnya
harusnya hasil review customer itu yang paling penting betul, kan. betul. Karena kan tapi itu juga tidak bisa jadi patokan kalau kita berbisnis karena masalahnya lidahnya orang kan beda-beda. Ya. Jadi kalau kita sebagai penjual itu memang kita harus mempertahankan rasa. Itu dia. Khas itu sebagai khasnya kami sebagai itu. Jadi kita sebagai pemilik atau owner itu harus mempertahankan rasa karena memperhatikan pemilihan rasa dari review dari customer itu penting, tapi kita juga harus mempertahankan rasa. Betul. Kayak gitu. Mempertahankan Berarti rasa, ya. luar biasa ya Mbak, itu respon dari customer ya, itu juga menjadi pemicu kita untuk lebih bersemangat lagi. Lebih bersemangat lagi, gitu ya. menjaga bisnisnya seperti itu ya. Nah ini kalau ngomong-ngomong soal jam operasional nih Kak Umi, dan harga juga dan harga juga nih seperti apa? Kalau insya Allah kita bukanya itu setiap hari. Setiap hari. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Jam 8 malam. Terus kalau untuk harga itu insya Allah kita terjangkau karena untuk harga di Palu Basah itu kita harganya itu 25.000 seporsi. 25.000 saja? Ya, sudah plus nasi dan free es teh. Wah, itu dia. Sebenarnya sih yang ditunggu-tunggu banyak orang seperti itu. Jadi kayak bundling gitu ya. Iya, ada free-free-nya. Oh, jadi 25.000 udah include sama nasi sama es teh juga ya, free. Sudah free es teh kayak gitu. Luar biasa. Jadi lapar ya? Iya, tapi ini nih tadi kan di depan juga udah kelihatan banget nih ininya poster-posternya segala macam. Emang cuman Palu Basah aja sama ada pisang hijau. Pisang hijau. Jadi di sini selain Palu Basah itu kita ada es pisang hijau. Kan kalau kita ya orang Indonesia kan sudah kebiasaan itu makan nasi plus dessert. Jadi betul, dalam hal ini ada main course-nya, ada dessertnya itu dessertnya kayak gitu. Kalau bisa dibilang harganya juga terjangkau. Harganya juga terjangkau, kita untuk seporsi itu pisang hijaunya itu 12.000. Mantul murah gitu banget ya. sih. Dengan 50.000 kayaknya kita udah bisa kenyang betul iya. ya. Double kenyangnya ya. Habis makan Palu Basah langsung ada dessertnya masih pisang hijau. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Umu Kalsum ya. Kita sudah ngobrol-ngobrol. Kita makin penasaran mau cobain untuk Palu Basah sama pisang hijaunya seperti apa rasanya. Ayo dong, jangan lama-lama, udah lapar nih. Sabar ini. Udah lapar nih. Oke lah sahabat Baper ya. Kita mau tungguin karena lagi disiapin sama teman-teman di belakang ya, seperti apa nanti makanan kita akan review dan kasih tahu buat direkomendasi untuk sobat Baper di rumah ya. Oke lah kalau gitu kita tungguin sebentar ya. Betul tak? Jangan kemana-mana, tetap di Baper. Bawaan lapar, makan kisah ya. Baper. Bawaan lapar, makan kisah ya. Oh, kenapa kayak bisik-bisik ya? Iya, soalnya di depan kita udah ada nasi. Iya, sebenarnya dari tadi tuh kayak cacing-cacing dari perutku kayak kelaparan gitu ya. Berikan aku makan. Makan ya. Apalagi sekarang Sobat Baper kita ini sudah ada beberapa menu ya. Ada Palu Basah. Betul. Ini nih kayaknya gongnya hari ini, Ta ya? Yes, dari tadi kita udah ngobrol sama Ibu Umi Kalsum ya, dan dia udah jelasin Palu Basahnya seperti apa yang membuat kita penasaran, makanya kita mau langsung cobain. Langsung dong. Ya. Oke, kalau Tata nih Sobat Baper ya, Tata pilihnya ada Palu Basah. Dan ini yang nggak pakai alas, alias kan kalau yang alas itu ada telur ini telur ayam kampung yang setengah matang ya. Oh ya, kalau Tata yang polos aja, tapi Tata tambahin nih sama
si telur rebus gitu. Ya. Biasanya kalau kuah itu kalau tanpa telur kayak ada yang kurang. Telurnya kan pelengkapnya. Betul gitu ya. Nah, tadi udah dijelasin kalau si palu basah ini itu ada yang namanya kelapanya gitu ya. Iya, betul. Serundengnya. Nah, ini udah disatukan di dalam satu mangkok ini, dan di dalamnya juga ada potongan daging, terus juga ada jeroannya. Ada jeroannya ya. Ada apa sih? Paru. Paru, betul ya. Banget. Nah, dan buat teman-teman juga nih kalau misalnya rasa ya bahwa ini serundengnya kurang, di sini juga sudah menyediakan loh ya. Disiapkan. Iya, kelapa keringnya, jadi kalian sisa masukin aja. Betul. Buat menambah cita rasa. Nah, itu dia. Dan ada juga kalau misalnya masih kurang, kamu rasa kayak kamu sukanya asin-asin, ada garam, terus juga ada sambelnya. Ini paling mantap. Aduh, Tata deh, kok ambil sambal ujung-ujung sendok begitu ya. Kalau kita di Kendari ya itu biasanya suka yang kecut-kecut. Betul, jadi harus ada pakai jeruk nipis ya. Mau pakai sambal aja silakan. Boleh. Nih sayang. Oke, aku mau tambah juga sambalnya menyala si kelapanya, serundengnya ini ya, biar kayak makin lengkap. Dari aromanya pemirsa, aduh, kayak akan rempah. Betul. Orang Sulawesi Selatan bilang malundra ya. Malundra ini ya. Malundra pasti ya. Oke, dan juga tambah udah ada kecap ya. Boleh, ada nasi nih ya. Ada nasi, jadi udah lengkap banget satu porsi ya. Jangan lupa. Jadi satu porsi ini pemirsa harganya cuma Rp25.000. Kalian sudah dapat palu basah, terus juga udah dapat nasi ya, dan juga es tehnya. Nah, itu worth it banget ya. Oke deh, kita langsung cobain. Tata tanpa nasi dulu mau cobain kuahnya karena udah dicampurin kecap, jeruk, pakai kelapanya juga tadi tambahannya. Aku mau cari yang dagingnya dulu, ini dia. Cepat masuk dalam mulut saya ya. Kita cobain dulu guys, ini yang pakai alas ya. Cobain. Sumpah. Wah. Malundra ya, seger tak? Ya kalau pakai jeruknya masih seger ya. Wah bener sih, kayaknya kalau untuk cowok-cowok atau mungkin bapak-bapak sih lebih tepatnya, kalau makan seporsi kayak gini nggak cukup deh ya. Tidak cukup kayaknya. Pasti kayak mau nambah. Tidak, porsinya kalau untuk laki-laki, kalau saya ya harus 4 kayaknya. Betul ya. Wah ini ya. bakal nagih sih, seenak itu. Kita cobain pakai nasi ya. Aduh, dagingnya empuk. Kelapa gorengnya itu pemirsa berasa banget, sumpah. Dan ini sewangi itu. Kalian kalau baru pertama kali ya maksudnya dihidangkan, pelayannya datang bawa, itu kamu bisa langsung mencium aroma si kelapanya itu. Jadi memang sewangi itu. Wah, enak banget ya. Kayaknya aku lebih, kali baper episode kali ini aku lebih cepet deh makannya ya. Karena saking enaknya, saking endulnya. Jadi untuk palu basah ini kan biasanya kita bisa milih-milih juga. Betul. Isiannya apa, misalnya mau daging semua, full daging gitu ya, mau daging dengan paru, atau misalnya dicampur itu bisa. Kalau saya sukanya daging paru kayaknya. Betul, kan kalau biasanya kan ada orang yang kayak nggak makan jeroan dan sebagainya. Nah, kamu bisa langsung request aja sama mbaknya ya untuk disediakan ya dagingnya aja kalau emang kamu makan daging. Wah, enak banget. Sumpah kalau makan di sini masih nambahin lagi kelapa gorengnya. Enak banget sumpah. Wah. Kayaknya kata-kata kurang bisa berkata-kata untuk menjabarkan rasanya memang. Tapi ini mau peres-peres ya sobat baper. Karena memang seenak itu. Bumbunya meresap sampai ke daging-daging. Betul. Dan juga dagingnya empuk banget tak? Betul. Aku selesaikan dulu ininya ya. Dan setelah ini si palu basah ini kita juga punya nih yang namanya sup ubi ya. Kamu juga kalau misalnya kesini nggak pengen terlalu berat makannya kayak daging-dagingan ya. Kamu bisa pilih nih sup ubi, ada pilihan yang tepat juga ya, karena sup ubinya juga di sini. Reviewnya orang-orang katanya seendul itu ya. Ini harganya terjangkau ya. Betul, hanya 12.000 aja. Dan lihat porsinya nih.
Berapa sih sup ubi? Sorry. Sup ubinya 20.000 ya. Tapi betul. porsinya banyak sekali. sekali. Oh, yang 12.000 ini ya? Iya, ini pisang hijau 12.000. Iya, wah. Kita cobain nih, Tak. Betul, seperti biasa ya di dalam sup ubi ya ada kacang, terus ada sayur-sayurannya, ada ubinya juga, ada mie bihun sama mie kuningnya ya. Ini kuahnya kayaknya yang bikin beda nih, Ed ya. Kita cobain dulu nih, betul. Tanpa diapa-apain dulu, Tak. Oke, boleh yang original ya, tanpa kecap dan sebagainya. Ini kayaknya kuah daging deh. Enak banget sumpah. Rasanya pas ini padahal kita belum kasih apa-apa ya. Tidak ada tambahan garam, tidak ada tambahan kecap. Jadi kalau datang ke sini sebaiknya dicoba dulu yang originalnya. Baru kalau misalnya dirasa kurang bisa tambah yang lain kayak misal garam atau apa. Tata akhirnya punya pilihan. Ini aja belum diapa-apain, ini udah pas banget rasanya, manis asinnya pas ya, dan juga porsinya banyak yang penting ya. Ini tadi Tata bilang nih, Ed, kayaknya Tata udah punya lagi nih satu tempat yang rekomen untuk makan sup ubi karena Tata sama saudaranya Tata tuh ya suka banget yang namanya sup ubi. Jadi kayak kita suka keliling-keliling cari tempat makan sup ubi yang enak dan akhirnya Tata menemukan pilihan baru nih tempat makan sup ubi yang seenak ini. Wah, penikmat sup ubi berarti wajib kesini. Dan satu juga jangan lupa sobat baper, kalau kamu datang makan sup ubi sini porsinya itu ya. Banyak ya. Porsinya ini udah buat kamu kenyang banget ya. Tapi ngomong-ngomong ini kita makan dari tadi ada satu komponen yang kita lupa ya. Apa yang satu komponen itu? Komponen ini tidak boleh tidak ada di dalam setiap prosesi kita memakan makanan-makanan ini ya. Kerupuk ya. Kerupuk sayang ya, ini dia kerupuknya ya. Itu pendamping yang penting loh kerupuk itu. Iya, padahal kita lupa ini ya. Ini sama coba dulu lah pakai ini. Pakai apa namanya? Palu basah, Tak. Biasanya tuh palu basah kalau dengan kerupuk itu, mantul banget. Mantul ya? Iya. Mantul kita cobain dulu, Tak. Kita cocol dulu ya. Ini kerupuk khas sekali ya. Dari zaman saya kecil masih ada sampai sekarang ini kerupuk. Ih, enak. Ya Allah, Tata. Tata sampai lupa ini loh, lupa rumah. Lupa kredit, lupa utang ya. Tapi bener, ini kali ini Tata nggak peres-peres. Si palu basahnya kalau dimakan sama kerupuk, dicampur sama semuanya, aduh, enak banget Edi. Ya Allah. Porsinya pas, lengkap isinya, wah. Harganya juga terjangkau, di mana lagi cobanya di Palu Basah Kopap. Nah, buat yang penasaran di mana kayak ini tempatnya Palu Basah Kopap itu ada di Jalan Supi Yusuf ya. Supi Yusuf ya. Jadi itu dekat perempatan lampu merah ya. Benar. Lampu merah belakang sih kalau dibilang ya. Yes, kalau kamu arah dari bawah, kamu sebelah kanan aja lah. Lihat-lihat sebelah kanan kamu ya. Jadi yang datang ke sini pokoknya wajib karena memang ini menu andalan mereka dan ini jadi signaturenya Kopap. Kamu cobain palu basah sama sup ubi. Jangan pernah kamu skip. Jangan di skip ya. Yes. Karena memang di sini juga nggak banyak item yang dijual ya. Jadi memang item-item ini terbaik semua dan kita approve semua. Kalian harus cobain. Oke. Satu lagi Edi. Sobat Baper, kita juga punya nih untuk dessertnya, tadi udah dijelasin sama Ibu Mun Kalsum. Kalau di sini juga ada yang khas banget, yaitu dessertnya ada pisang orange. Pisang hijau say. Pisang hijau ya. Nah, pisang hijaunya ini mungkin kamu udah pernah atau bahkan udah sering lah ya makan pisang hijau karena rumah makan atau tempat-tempat makanan di Kendari juga udah banyak banget yang jualan pisang hijau. Tapi kira-kira kita mau cobain apa yang membedakan? Apa yang membedakan ya? Apa yang menjadi kelebihan seperti itu ya. Oke deh. Kalau gitu bisa dilihat nih tampilannya Sobat Baper ya. Ada kuah flanya ya. Dari juga, aromanya ini santannya ini berasa banget dari aromanya. Serius. Wangi. Kemudian juga ada sirupnya ya. Seperti pada umumnya pisang hijau lah ya. Kita coba dulu nih, kira-kira apa sih yang membedakan pisang hijau di sini dengan pisang hijau di tempat lain? Betul. Pisang hijau. Pisang nggak tuh ya? Oke, kita cobain, kita potong-potong dulu dan kamu dapat satu buah pisang ya. Satu buah pisang dan satu porsinya ini murah sekali, cuma 12.000. 12.000 doang. Udah bisa sebanyak ini, guys. Ini penjualnya nggak rugi-rugi banget nggak sih? Kalau 12.000 tuh ini banget, apalagi kayak porsinya banyak loh ini bisa. Kayaknya tujuan ini bisnis bukan untuk dapat untung. Betul ya. Untuk sosial beramal. Aduh, gosipkan owner ya. Aduh, jangan boleh gitu Tata ya. Kita langsung cobain ya Sobat Baper.
Seger banget. Aku kalau enak mukul-mukul. Aduh, jangan gitu dong. Ini sumpah, manisnya itu udah lebay. Betul. Dan pisangnya itu. Nah, itu yang baru aku mau bilang ya. Seger ya. Pisangnya kan biasa ya. Tata udah sering banget makan pisang hijau. Pisang hijau itu di dalam pisangnya masih ada pisang-pisang yang keras. Nah, dia pisangnya kayak apa, direbus dulu apa kayak mana? Matangnya tuh pas. Ya, kayak di presto dulu. Sampai kalau kita gigit cuman kayak sekali gigit aja. Sumpah, ini tuh segar banget, sangat cocok untuk kalian konsumsi di saat panas-panas kayak gini ya. Dan emang bener, seperti kata ini tadi, nggak kemanisan. Nggak kemanisan, nggak lebay gitu ya. Manisnya pas, sepas itu manisnya. Kuahnya, aku habisin ya. Enak. Wah. Jadi, Sobat Baper, kita kasih tau dulu di Palu Basah Kopap ini, kalau kamu datang ke sini dan juga kayak kamu hari ini udah coba Palu Basahnya. Besoknya udah coba apa nih? Sup ubinya. Sup ubi. Yang ini jangan juga kamu lewatkan ya. Ini wajib, terwajib kamu coba sih pisang hijaunya ya. Jadi setelah makan Palu Basah, sup ubinya jangan lupa dong dessertnya ya. Iya. Wah. Ini aku suka. Padahal nih fun fact-nya, Tata nggak terlalu suka makan pisang. Oh really? Bener. Tapi kalau udah jadi kayak gini, Tata suka nih. Dan satu lagi yang nilai plusnya karena pisangnya nggak keras, terus juga dia empuk, manisnya pas. Itu dia. Kalau saya itu biasanya pilih-pilih sekali makan pisang hijau, ya. Karena biasanya pisang hijau itu ada pemanis tambahannya. Nah itu dia. Dan itu biasanya nyangkut di leher. Yes. Tapi ini serius, ini nggak beres-beres ya, Sobat Baper. Ini tuh enak sekali, pas masuk di leher itu nggak ada yang nyangkut sama sekali. Manisnya pas, tidak lebay. Itu dia. Pasti seger sih, memang. Ini agak sedikit beda sih dengan tempat-tempat pisang hijau yang lain di sini. Itu dia. Wangi pisangnya wangi. Nggak tahu tuh pisangnya pisang apa ya namanya? Pisang raja apa? Pisang ratu. Aduh, pisang ratu ya. Aduh. Pokoknya kita mau kasih tahu buat Sobat Baper di rumah, kalau kalian datang ke Palu Basah Kopap, semua menu yang kita udah review ini wajib kalian cobain. Jangan pernah kalian skip, dan yang paling penting kamu ajak semua keluarganya kamu ke sini karena tempatnya se-cozy itu, senyaman itu, tadi udah dijelasin juga. Betul. Tempatnya adem, bersih, nyaman. Intinya kalau mau makan Palu Basah sambil berkeringat tidak ada masalah. Betul sekali sayang. Waduh, selengkap itu, seenak itu, dan semurah itu hanya di Palu Basah Kopap. Alamatnya di Jalan Supo Yusuf, buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oke, bisa di take away juga, atau kamu pesan by online juga bisa sih, kayak pesan di online gitu ya. Oke deh kalau gitu Sobat Baper ya, sekali lagi jangan lupa mampir ke sini, cobain. Jangan lupa mampir ke sini, dan tak lupa juga nih Tani, buat Sobat Baper yang ada di rumah mungkin lagi ada rekomendasi tempat-tempat kuliner yang pengen kita kunjungin, bisa dong disarankan ke kita. Tinggal nonton aja tayangan ini di live YouTube TVRI Sulawesi Tenggara. Kasih komentar kamu di mana kira-kira tempat yang bagus kita kunjungi selanjutnya. Itu dia. Kita mau habiskan setelah ini, tapi di belakang aja ya, nggak usah kalian lihat. Betul karena ya. Kita nggak mau karena kita ini nggak mau jaim-jaim lagi ya. Saya mau angkat kaki kayak gini tadi. Sebentar makan ya. Kita habiskan si Palu Basah ini. Ya. Oke, lalu nanti kita jalan-jalan lagi untuk merekomendasikan tempat-tempat makanan yang enak lainnya yang ada di Kota Kendari yang mungkin saja Sobat Baper belum pernah kunjungin gitu ya. Ya udah kalau gitu, Tata pamit. Dadah. Sampai jumpa di Baper. Buat lapar, makan kisah ya. Bye.